676. Setelah menutup telepon di sopir, Lu Jingli melaju cepat ke tepi sungai di mana Lu Tingqiao selalu pergi ketika dia tidak bahagia. Oh, saudaraku, tunggu sebentar. Jangan terlalu keras. Kamu masih punya aku. Ketika dia melihat siluet yang dikenalnya berkeliaran di sekitar tepi sungai, Lu Jingli segera berlari dan melompat ke Lu Tingqiao, bermaksud untuk menjatuhkannya. Lu Tingqiao dengan tajam memperhatikan ada seseorang di belakangnya, jadi dia minggir dan menghindari serangan itu. Dari sudut matanya, dia mengenali bayangan yang sudah dikenalnya dan tangannya keluar untuk memegangi bagian belakang kerah Lu Jingli, menariknya kembali dari hampir melompat ke sungai. Lu Tingqiao bergegas untuk mematikan rokoknya dan mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena Lu Jingli hampir melompat ke sungai sendiri, dia masih trauma dari pengalaman itu, menepuk dadanya sendiri untuk menenangkan dirinya. Dia menjawab dengan cemas, jelas, saya mencoba untuk menghentikan Anda dari melompat ke sungai. Lu Tingqiao terdiam selama beberapa detik, lalu menekankan kata demi kata, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melompat ke sungai? Sopir berkata begitu. Dia bilang kamu akan melompat. Lagi pula, tidak masalah siapa yang mengatakannya. Intinya, bro, jangan berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Lu Tingqiao menghela nafas tanpa daya. Bagaimana mungkin itu sopir? Saudaranya pasti telah melompat ke kesimpulan lagi. Dunia ini sangat besar dengan begitu banyak ikan panas di laut. Pasti ada seseorang yang cocok untukmu. Kamu tidak bisa kehilangan harapan untuk hidup hanya karena kamu pernah mabuk cinta sekali. Lu Jingli menyarankan sampai mulutnya mengering. Siapa yang memberitahumu aku suka mabuk cinta? Lu Tingqiao bertanya, tampak geli. Xiao Sisi sudah mengakui siapapun itu. Dia pasti sudah berhasil. Lu Jingli tampak kesal. Lu Tingqiao memandangnya seolah saudaranya adalah orang paling bijaksana di dunia. Memem. Aha, aku tahu itu. Kakak, jangan Anda atau orang lain mencoba menghentikan saya. Saya harus pergi dan memotong manusia liar itu menjadi potongan-potongan dan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan-ikan. Sebelum dia bisa selesai, suara Lu Tingqiao menyela, orang yang dia akui adalah aku. Lu Jingli hampir tersedak air liurnya dan terbatuk karena terkejut. Apa? Pria liar itu? Tunggu. Orang yang diakui oleh Xiao Sisi adalah kamu. Bro, apakah kamu bingung sekarang karena kamu telah menderita provokasi yang memilukan? Atau kamu hanya bercanda? Lu Tingqiao menatapnya dengan tatapan dingin. Jelas, dia tidak bercanda atau bingung. Lu Jingli sendiri merasa dirinya sendiri akan gila. Lu Jingli langsung meledak saat dia mengitari tempat yang sama sekitar 49 kali. Kakak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah Xiao Sisi benar-benar mengakuimu? Itu benar-benar membingungkan dan tidak logis. Tidak mungkin, tidak cara, mengapa saya tidak memahami dunia ini lagi? Siapakah saya, di mana saya dan apa yang saya sebut? Lu Tingqiao berdiri di tengah angin sepoi-sepoi sungai dan menyalakan sebatang rokok lagi. Sejujurnya, setelah melihat reaksi Lu Jingli, dia merasa jauh lebih tenang karena pada awalnya, dia memutuskan untuk tetap tenang. Tidak peduli apakah itu reaksi sopir, Cheng Feng, atau Lu Jingli, semuanya sama persis. Lu Jingli mengoceh selama beberapa menit sebelum akhirnya melambat dan memikirkannya. Itu tidak benar, karena Xiao Sisi telah mengaku kepadamu, mengapa kamu masih terlihat mabuk cinta? Dan mengapa Anda berada di sini dalam angin sepoi-sepoi? Lu Tingqiao menjawab, aku merasa terlalu emosional, aku harus tenang. 677. Ketika dia melihat cara Lu Jingli tersedak oleh informasi ini, Lu Tingqiao tidak bisa menahan senyum. Hatinya, yang awalnya berat, tampaknya sedikit lebih ringan. Dia perlu menjernihkan pikirannya. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba sehingga terasa begitu nyata. Dia takut dia akan bangun dan menyadari bahwa ini semua hanya mimpi. Yang lebih mengerikan lagi adalah kemungkinan dia hanya mengucapkan kata-kata itu di saat yang panas, bahwa dia akan berbalik dan menyesalinya. Dia takut bahwa kebahagiaan ini adalah urusan yang berumur pendek dan bahwa dia tidak akan mengatasi Claire de Lune di hatinya. Bagaimanapun, kekosongan terbesar akan dirasakan bukan karena tidak pernah memiliki sesuatu,
tetapi kehilangannya setelah merasakannya. Sekarang, kebahagiaannya hanya membawa siksaan ke dalam hatinya. Dia telah memperkenalkannya kepada Gong Sangze sebelumnya sebagai bos, teman, tuan, dan pencari bakat. Bagaimana dengan sekarang? Apa yang dia lakukan padanya? Dia mungkin baru saja mengatakan hal-hal itu secara impulsif setelah mengalami situasi hidup dan mati, tidak ingin menyesal. Dalam situasi seperti itu, perasaannya terhadapnya mungkin sengaja ditingkatkan di bawah bahaya seperti itu. Dan setelah dia mengatakan apa yang dia lakukan, apa yang akan terjadi setelahnya? Bagaimana dengan masa depan mereka? Dia mungkin bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Bagaimana jika itu membuat putaran yang tak berujung di dalam hatinya dan terus berulang-ulang, tetapi dia tetap tidak ingin bertanya pada akhirnya. Meskipun dia benar-benar ingin tahu jawabannya, dia tidak berani membukanya, takut akan kotak Pandora. Jadi, kamu tidak suka cinta, tapi kamu sedang jatuh cinta. Lu Jingli mengulangi. Lu Tingqiao memandang matahari yang terbenam di cakrawala sungai dan berkata, mungkin. Mengapa kamu mengatakan, mungkin? Karena ini adalah kasus saling sayang, bukankah seharusnya berpacaran adalah langkah selanjutnya? Tunggu, itu juga tidak benar, ada beberapa jenis hubungan yang bisa muncul setelah melihat masing-masing mata ke mata lainnya. Bukan hanya hubungan romantis, misalnya, satu malam pendek berdiri, atau beberapa kencan, atau nyonya rumah jangka panjang. Lu Jingli jelas-jelas ahli dalam hal ini ketika ia mulai menganalisis berbagai jenis hubungan yang mungkin. Sampai dia perhatikan wajah kakaknya lebih dingin daripada angin sungai. Dia dengan cepat berhenti mengoceh dan batuk. Sebenarnya, apakah kalian melakukannya sejak Xiao Sisi mengaku kepadamu? Tidak, jawab Lu Tingqiao singkat. Namun, itu karena dia terluka. Kalau tidak, dia tidak terlalu yakin bagaimana keadaan sebenarnya akan berkembang. Meskipun dia mengharapkannya, Lu Jingli masih tampak bingung dan menghela nafas, lalu menghibur kakaknya, jika tidak, maka pada dasarnya itu mengatur semua kemungkinan lain, kan? Itu pasti hubungan yang murni romantis. Tiba-tiba, ekspresi Lu Jingli menegang. Oh, sial, hubungan romantis sepertinya lebih menakutkan. Bagaimana aku melupakan hasil itu? Lu Jingli dengan cemas menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedih, berdasarkan investigasi saya sebelumnya, tidak ada mantan pacar Xiao Sisi yang bertahan lebih dari seminggu. Paling bertahan sekitar 3 atau 4 hari. Bahkan ada satu yang hanya bertahan selama 1 hari. Orang yang bertahan paling lama sepertinya adalah Jiang Muye, yang selama seminggu. Yang paling menakutkan adalah bahwa Xiao Sisi adalah tipe yang tidak akan pernah berkencan dengan mantan, dia sangat kejam terhadap semua mantan pacarnya, jadi pasti tidak ada kemungkinan berbaikan setelah putus. Gadis ini tidak akan melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, kan? Lu Jingli mengayunkan tangannya dan dengan cemas bertanya, bro, sudah berapa lama sejak kalian berdua melakukan semua hal istimewa ini? Ekspresi Lu Tingqiao menjadi gelap ketika dia mengucapkan, ini baru hari pertama. 678. Secara logis, berdasarkan pada sikap Ningxi terhadapnya, dia setuju untuk menjadi barang bersamanya, jadi Lu Tingqiao tidak pernah tahu dari mana asal kebingungan dan rasa tidak amannya. Sekarang, setelah Lu Jingli menganalisis segalanya dengan caranya yang berantakan, dia entah bagaimana mengerti intinya. Meskipun hubungannya dengan Ningxi agak dikonfirmasi, itu seperti dakwit tak menentu, dengan risiko rusak pada serangan angin, itu terlalu rapuh. Itulah sebabnya dia merasakan kegelisahan yang merayapi dirinya. Setelah dia mendengar jawaban Lu Tingqiao, Lu Jingli mengeluarkan sebuah buku catatan dan menulis sesuatu seolah-olah dia mencatat tanggal dan tanggalnya, lalu bersimpati, bro, jangan khawatir, bertahan saja selama 7 hari ke depan dan kamu akan menang setengah pertempuran, berhasil mengalahkan semua saingan romantis masa lalu. Oh tidak semua, masih ada Suyan. Suyan memiliki catatan yang cukup bagus, Ark, ini berpikir terlalu jauh ke depan, jangan pergi ke sana dulu. Pertama mari kita bertahan hidup beberapa hari ke depan. Kemudian, dia dengan penuh arti menepuk pundak Lu Tingqiao dan berkata, kakak.
Aku akan membantumu. Aku akan menggunakan semua kekuatanku dari masa hidup ini untuk membantu kamu bertahan melewati kesulitan ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menjadi mantan pacar. Mantan pacar. Mantan pacar. Mantan pacar. Kata-kata ini muncul seperti tiga gunung yang sangat mengerikan yang jatuh ke wajah Lu Tingqiao, langsung menghitamkan semuanya. Dia menatap ketakutan pada buku catatan kulit hitam kecil di tangan Lu Jingli seolah-olah itu mencatat tanggal kematiannya. Di Regal Riveria Hotel. Pada saat itu, Ningxi sedang membaca berita tabloid, tidak menyadari ada mobil hitam yang bergerak dari tepi sungai ke apartemen ini, akhirnya berhenti dengan tenang di bawah unitnya. Setelah dia kembali ke apartemen, berkat tidur nyenyak di pesawat, dia merasa sangat energik. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat berita hiburan yang telah dicabutnya selama beberapa hari, diperbarui dengan tajuk berita terbaru. Yang paling penting, dia ingin melihat seberapa baik promosi mereka tentang dunia telah berlalu. Dia mendapat kejutan dari hidupnya. Itu hanya beberapa hari, tetapi semua gosip saat ini yang berhubungan dengan dunia, adalah tentang argumen yang pecah di Weibo. Dengan kerja keras seluruh tim drama, The World telah mendapatkan popularitas menjelang perilisan dan itu membuat industri terpukul. Namun, perhatian publik secara alami akan difokuskan pada pemeran utama pria dan wanita di tahap awal. Akhirnya, bintang-bintang, Meng Changge dan Sun Huanxing, mulai mendapatkan popularitas juga. Setelah banyak penggemar menonton trailer, mereka mulai merekomendasikan pertunjukan dengan pujian tinggi untuk pasangan bintang-bintang. Ini menyebabkan lawan mainnya menjadi lebih populer daripada pemeran utama. Dengan demikian, para penggemar LED jelas tidak senang. Katalisator untuk pertarungan ini adalah versi kedua dari trailer yang dirilis oleh para pejabat hanya 2 hari yang lalu. Tim drama melihat bahwa karena lawan mainnya sangat populer, mereka memutuskan untuk menarik perhatian penonton dengan menyunting adegan Ningxi dan Jiang Muye setara dengan Ning Xueluo dan Zhao Sisu. Beberapa penggemar bahkan menghitung dan menyoroti bahwa waktu layar kostar perempuan, Ningxi, bahkan lebih dari pemeran utama wanita, Ning Xueluo, dalam 3 detik. Sekarang, penggemar Ning Xueluo, yang sudah tidak senang untuk memulai, meledak. Hei, ada apa dengan tim drama? Jangan bingung antara petunjuk. Siapa pemeran utama wanita sekarang? Mengapa karakter pendukung belakang memiliki lebih banyak waktu layar daripada Xueluo kita? Kami hanya ingin melihat Xueluo, bukan penyihir jahat. Tepat, dia sangat jelek. Apa-apaan, berhenti merusak mata kita lebih jauh. Aktor pendukung pria dan wanita mencuri semua pusat perhatian. Bias tim drama sangat jelas sekarang. Memalukan. 679. Pada saat itu, para penggemar Jiang Muye menunjukkan kekuatan mereka. Karena beberapa penggemar Ning Xueluo cukup marah untuk membawa nama Jiang Muye ke dalam kekacauan, para penggemarnya tidak tahan lagi. Apakah kalian buta? Ningxi setidaknya 10 kali lebih cantik daripada Ning Xueluo. Potong omong kosong tentang pengaturan teduh. Jangan menjebak orang yang tidak bersalah. Muye adalah yang paling populer di sini, itu wajar untuk memiliki lebih banyak waktu layarnya. Awaknya tidak bodoh. Ini adalah pratinjau kedua. Pratinjau pertama menampilkan protagonis utama dan yang kedua menampilkan protagonis sekunder. Apa yang salah dengan itu? Sepertinya saya bahwa beberapa penggemar hanya bereaksi berlebihan. Pada dasarnya, baik penggemar Ning Xueluo dan Zhao Sizu membuat marah pendukung keras Muye, menambah bahan bakar ke bursa. Penggemar Jiang Muye memiliki kemampuan pejuang papan ketik yang luar biasa dan mereka tidak memberikan ampun. Ningxi merinding karena menyaksikan pertengkaran, dia senang bahwa dia ada di pihak Jiang Muye kali ini. Dia berpikir dalam hati, aku harus memperlakukannya lebih baik lain kali. Lagi pula, ada pasukan gadis besi yang sempurna di belakangnya. Mereka sangat setia dan ganas. Beberapa orang baru saja menyebutkan nama Jiang Muye sebentar saat mengejeknya, tetapi para penggemarnya sudah menyerang balik mereka. Ningxi terus melihat berita itu sementara dia menelepon Jiang Muye. Setelah lama berdering, Jiang Muye mengangkat telepon dan mulai mengoceh begitu telepon melewati. Jangan ceritakan tentang pengakuanmu. Aku tidak ingin mendengarnya. Itu saja. Sampai jumpa.
Itu pengguna yang Anda panggil tidak tersedia. Ning Si jengkel. Ada apa denganmu? Siapa yang berbicara tentang pengakuanku? Ada keheningan, lalu Jiang Muye dengan hati-hati bertanya, lalu, mengapa Anda memanggil saya? Ning Si menjawab sambil menggulir halaman web, saya akan memuji Anda. Puji aku. Jiang Muye duduk tegak seperti tongkat sekarang. Apa yang merasukimu? Ya, aku baru saja pulang dan melihat-lihat berita. Ning Si menjawab. Jiang Muye langsung tahu apa yang dia rencanakan dan dia bersolek riang, bagaimana? Apa pendapatmu tentang kekuatan penggemar wanita saya? Mereka luar biasa, luar biasa. Sebenarnya, aku cukup iri padamu. Aku ingin tahu kapan aku akan memiliki basis penggemar seperti itu. Aku akan benar bahkan ketika aku salah dan orang-orang hanya akan memuji hujan di seluruh saya setiap hari. Definisi kebahagiaan. Ning Si menyembur, penuh kekaguman. Kamu masih harus menempuh jalan panjang. Jiang Muye berbicara dengan nada senioritas. Lalu, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Benar, jadi apa yang terjadi dengan pengakuanmu? Ning Si tertegun. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak ingin tahu apa-apa tentang hal itu? Bahkan wanita tidak berubah pikiran secepat kamu. Lupakan itu, Ning Xiaoxi, apakah kamu memberitahuku atau tidak? Apakah kamu mengaku? Apa yang terjadi sekarang? Jiang Muye bertanya dengan cepat. Ning Si mengambil waktu manisnya sendiri untuk menjawab. Apa yang terjadi sekarang adalah, Jiang Xiaoye sayang, tolong jangan kasar dan panggil namaku secara langsung. Lain kali, panggil aku sebagai bibi. Giliran Jiang Muye menjadi terdiam. 680. Mantan pacar berubah menjadi bibi. Pada saat itu, Jiang Muye hanya bisa memikirkan 3 kata, apa-apaan ini. Jiang Muye menarik napas dalam-dalam, lalu dia meraung di telepon, persetan ini. Kamu tidak memberiku pilihan, Ning Xiaoxi. Aku akan memberitahu Ling Zizi tentang kamu. Aku akan memberitahunya bahwa kamu, kembali menjalin hubungan tanpa dia sadari. Ning Si sangat marah. Sialan, bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seorang kakakku? Apa, bro, bukankah kamu bibiku sekarang? Jika kamu berani memberitahunya, aku akan mematahkan kakimu. Hei, hei. Bip, bip, panggilan telepon telah berakhir. Sial, dia tidak akan benar-benar memberitahuku, kan? Apakah dia benar-benar laki-laki? Apakah dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan? Ah, impulsif benar-benar sifat yang mengerikan. Dia benar-benar lupa tentang Ling Zizi. Dia ingat bagaimana dia telah berjanji padanya bahwa dia hanya akan fokus pada karirnya dan tidak akan pernah menjalin hubungan, tetapi sekarang dia benar-benar melanggar janjinya. Keindahan, itu semua salah si cantik. Saat Ning Si hendak memanggil nomor Jiang Muye lagi, layarnya menyala dan itu, Ling Zizi. Sampah. Apakah Blondi benar-benar memberitahunya? Sampah. Apakah Blondi benar-benar memberitahunya? Teleponnya terus berdering dan Ning Si cemas, tetapi dia masih mengangkatnya dan menjawab dengan gemetar, Hei, Sis Zizi. Ning Si, ada yang ingin kutanyakan padamu. Jawab aku dengan jujur, kata Ling Zizi dengan nada tegas. Ning Si berpikir bahwa semuanya akan berakhir. Ada apa, Sis Zizi? Ning Si bertindak polos. Apa hubunganmu dengan Hu Hongda? Hubungan kita, tunggu, Ning Si bingung. Sis Zizi, siapa? Hu Hongda. Siapa Hu Hongda? Ning Si bertanya-tanya. Bukankah itu Lu Tingqiao? Ling Zizi menghela nafas lega. Bagus kamu tidak mengenalnya. Apa yang terjadi? Dia berpikir bahwa Jiang Muye telah menumpahkan kacang padanya. Hu Hongda adalah CEO Hongda Estate. Ada desas-desus yang beredar online baru-baru ini, mengatakan bahwa dia telah menjadikan Anda sebagai gundiknya. Saya telah meminta Departemen Humas kami untuk menghapus semua pos terkait. Karena popularitas dunia, Anda telah mendapatkan banyak perhatian baru-baru ini. Meskipun sudah ditekan saat ini, orang mungkin akan mengangkatnya lagi dalam waktu dekat. Dia berpikir bahwa Jiang Muye telah menumpahkan kacang padanya. Hu Hongda adalah CEO Hongda Estate. Ada desas-desus yang beredar online baru-baru ini, mengatakan bahwa dia telah menjadikan Anda sebagai gundiknya.
Saya telah meminta Departemen Humas kami untuk menghapus semua pos terkait. Karena popularitas dunia, Anda telah mendapatkan banyak perhatian baru-baru ini. Meskipun sudah ditekan saat ini, orang mungkin akan mengangkatnya lagi dalam waktu dekat. Departemen PR meminta saya untuk mengkonfirmasi dengan Anda apa hubungan Anda dengannya, tetapi Anda sedang berlibur beberapa hari terakhir dan saya tidak dapat menghubungi Anda, Ling Zizi menjelaskan. Untuk menghindari perhatian yang tidak perlu, Ningxi telah meminta Jiang Muye untuk memberitahu Ling Zizi dan kru bahwa dia pergi berlibur. Ling Zizi tidak dapat menghubunginya dan secara kebetulan, berita itu muncul pada saat yang kritis, tidak heran dia begitu cemas. Bahkan jika Ling Zizi mempercayainya, bagaimana dengan Departemen PR? Mereka pasti mengira bahwa dia bersembunyi karena berita itu. Ling Zizi pasti menghadapi banyak tekanan. Ningxi merasa bersalah, Sis Zizi, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan pernah kehilangan kontak lagi. Aku benar-benar tidak tahu Hu Hongda ini dan aku tidak punya hubungan sama sekali dengannya, yakinlah. Selanjutnya bab 681.